Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, itulah remaja yang diungkapkan oleh Jemaat Perdana awal abad ketiga. Mereka mengungkapkan itu setiap kali merayakan Paskah. Cristo è risorto, veramente risorto. Kristus sungguh bangkit, Dia sungguh telah bangkit. Kita mengandalkan iman kita pada kebangkitan Kristus. Sia-sialah iman kita tanpa ada kebangkitan. Dan inilah sukacita yang besar bagi kita yang beriman dan mempercayai Kristus. Marilah kita dengan beriak
kita menyadari bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Bukan hanya sekedar mengenang, namun kita sungguh bangkit bersama dengan Yesus, karena Dia menjadi buah sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus itu. Dan saya sangat senang sekali anak-anak ikut misa. Anak-anak, selamat pagi. Kurang semangat. Anak-anak, selamat pagi. Itu sudah bagus ya. Hari ini Yesus menyuruh kita bangkit. Dialah buah sulung kebangkitan. Gereja Kristus telah menampakkan akan kebersamaan iman yang satu ini. Dan di pagi hari ini kita pun mengalami kebangkitan Kristus. Marilah kita tidak jemu-jemu memberi kesaksian akan pengalaman kebangkitan ini, dan dengan penuh hormat sungguh mewartakan Kristus yang saat ini. Mari kita nyatakan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan mengalahkan maut dan dosa. Dan membangkitkan iman harapan serta cinta kasih kami. Engkau telah wafat bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dan dosa untuk hidup kekal. Mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemudian kepada Allah di surga.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putramu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diperintahkan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan Dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari ketiga, dan Allah berkenan
bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menegaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
digoreng. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Yesus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri Allah, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Demikian kata Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan dia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelut yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, anak muda, anak sekalian, selamat pagi. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita mendengarkan Injil Yohanes yang menceritakan tentang kesaksian-kesaksian akan kebangkitan Kristus. Kesaksian yang sah, yang tidak hanya dinyatakan oleh satu orang. Kesaksian itu biasanya diminta berapa saksi minimal? Tidak ada. Kalau satu orang namanya bukan saksi, ya. Tetapi kalau mengatakan gimana pun, pengadilan, polisi, kalau ada saksi mata yang melihat, mendengar, minimal ada 2 orang. Tadi kita mendengar ada berapa orang? Oleh nomor. Kalau kita lihat dia 8 orang. Dalam Injil Yohanes dikatakan satu persatu. Yang pertama, tadi ini perempuan-perempuan kekuatan dan sabda Tuhan, kekuatan. Jadi Maria Magdalena dia datang dulu ke kubur Yesus. Memberi kesaksian, tetapi reaksi itu berbeda. Tadi dikatakan biasa, ibu-ibu itu suka panik, kehilangan centong nasi. Apa di mana centongnya? Mana saya tahu? Kehilangan kompor, kehilangan apa? Makan siang, panik. Begitupun juga dengan dikatakan dalam Injil
Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maria Magdalena itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, dan dia sungguh-sungguh kehilangan. Tapi ada unsur kepastian juga ketika Yesus tidak ditemukan di kubur itu. Maka buru-buru dia mengabarkan kepada para murid yang lain. Ada dua dan yang lain yang disebutkan dalam Injil. Yang pertama, Simon Petrus, dan yang kedua, murid yang dikasihinya, dan kita sebut sebagai Yohanes. Yohanes itu lebih muda, lebih fresh, enak, mari. Mereka berjalan berdua, Petrus dan Yohanes. Petrus itu udah ada ibu gaya, udah ada lansia. Saya nggak ngomong ya, saya dengar dari suasana dari sini. Lansia, ini sama, mereka mau untuk melihat kebangkitan, menjadi saksi kebangkitan. Tapi Yohanes yang lebih muda ya, kasih Tuhan Yesus, dia berlaku di depan. Tetapi kalau kita renungkan apa yang hasilnya, dikatakan dia cilang-cilang, orang-orang itu cilang-cilang, Yohanes tidak masuk dalam kubur itu. Yohanes berhenti di luar. Yohanes agak-agak takut, katakan dalam Injil tadi, tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Dia menanti keluar, itu masih ada sebab. Dan ketika datang, dikatakan ada lansia ini, ibu ini datang, tetapi Petrus karena cintanya kepada Yesus, dia langsung masuk. Dan dia memverifikasi, bahkan juga memfalsifikasi. Kalau dikatakan Tuhan ini ambil orang, dia melihat dengan diri kain kapan sudah ada, kain perut untuk kepala sudah dipasang, pasti ini bukan perbuatan orang-orang yang jahat, tetapi Yesus yang malu dan kematian. Bapak Ibu sudah dikasih anak sekalian, cara kita memandang, cara kita melihat sesuatu, mempengaruhi juga bagi kita untuk memandang realitas sesuatu yang ada di hadapan kita. Katakan, Maria Magdalena mengatakan, oh Tuhan diambil orang. Katakan, Yohanes mengatakan, aku mencintai orang, aku tidak berani mengatakan bahwa dia bangkit. Nanti tapi orang-orang percaya tidak tahu. Yohanes mengira sini. Tapi Petrus dia masuk memverifikasi sungguh-sungguh. Tuhan Tuhan, Tuhan bukan kami orang, tapi Tuhan sudah dilakukan. Bapak Ibu sudah terkasih. Marilah kita memiliki cara pandang yang penuh kasih, yang penuh pengharapan, seperti para murid ini. Mereka mungkin berbeda cara memandang, tapi mereka memiliki kesamaan akan hal yang sama. Bahwa mereka mengasihi dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus. Amin. Bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, baik dalam kematian, penderitaan maupun dalam kebangkitan. Sekarang dikirakan bahwa untuk anak-anak, orang tua boleh juga ya, tapi boleh juga mendengarkan. Anak-anak, selamat pagi. Mungkin nggak kelihatan rambutnya, nah, kelihatan. Anak-anak pernah lihat gajah. Siapa yang pernah lihat gajah? Aduh. Wih, pernah naik gajah kak? Kalau pernah, waktu lebih ya, waktu kecil pernah. Ada mobil ada saksinya. Di Ragunan, gajah. Gajah itu besar kecil. Kalau kecil begini besar. Coba tangannya. Besar.
kecil. Nah, gajah besar kecil. Kecil kan? Nah, lebih kecil ya. Besar kecil. Jawab besar kecil. Satu kali ada 3 orang. Ini mereka bersahabat, tapi mereka itu kurang beruntung. Kurang beruntung karena matanya tidak dapat melihat. Namanya apa? Kalau orang nggak bisa melihat, orang sudah tuli. Ya. Lalu 3 orang ini berdebat. Kira-kira gajah itu seperti apa ya? Lalu 3 orang itu melihat, ada yang melihat, membayangkan bagaimana gajahnya. Lalu seorang raja mengatakan, siapa yang bisa memberi penjelasan yang paling betul yang mendapat hadiah? 3 orang. Al, L, Dul. Biar gampang ya. Al, L, Dul. Si Al mengatakan, yang berapa? Wah, betul. Gajah itu seperti pohon kelapa. Karena yang bilang apa? Yang bilang apa? Ini orang tuanya boleh jawab kan? Yang bilang apa? Sekarang M. L mengatakan gajah itu seperti kipas yang besar. Kira-kira anak-anak dulu ya, semuanya sabar. Apa itu? Telinga, betul. Tadi siapa? Al, sekarang si Dul. Dul mulai melihat berapa? Betul. Wah, rupanya gajah seperti selang yang besar. Nah, siapa itu? Nanti dapat hadiah. Nanti dapat hadiah. Karena itu kegiatan anak-anak. Betul. Dul memandang sebagai apa? Kalau mereka berdebat, kamu buta sih. Kamu salah. Kamu buta sih. Akhirnya mereka tidak mau kalah. Tapi akhirnya mereka tahu, rupa-rupanya kita melengkapi satu sama lain akan satu hal tertentu. Anak-anak, Bapak Ibu sudah terkasih, marilah kita memiliki tatapan yang sama, pandangan yang sama, bahwa kematian bukan mengakhiri kehidupan, bahwa ada dalam hidup manusia, penderitaan tidak pernah lepas dalam pengalaman kita, tetapi harapan kebangkitan Tuhan memberi harapan bagi kita semua, bahwa mau dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Ada kasih yang tidak pernah habis yang bisa kita timba. Allah mengasihi manusia, Allah mencintai kita semuanya. Roh kasih yang sama dicurahkan bagi kita, yang membuka mata kita untuk melihat kubur yang kosong. Kristus bangkit, Ia mengasihi kita dengan kebangkitannya dan penuh harapan berjanji akan kebangkitan kita semuanya. Mari kita Allah Bapa yang surga, kami bersyukur Kau mencurahkan kepada kami rahmat melalui kami, bahwa Ia bangkit mengalahkan kematian, membawa harapan bagi kami semua. Semoga kami tidak berujung mengharapkan sungguh-sungguh kebangkitan dalam hidup kami, dengan menaruh harapan kepada-Mu, dan kami pun dapat menjadi saksi-saksi yang berbakti-Mu, dengan harapan kasih
kepada Engkau sendiri dan kepada sesama kami. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah disegerakan dengan sabda Tuhan, kita berdiri, kita nyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan Yesus yang berdoa yang dikasih dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, dan yang dulu dan yang pada hari ketiga yang sudah disediakan dari sembilan aku percaya Roh Kudus, yang kudus, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dari kehidupan kekal. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia. Maka marilah dengan iman kita berdoa. Ya Kristus, Engkau awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengawalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkau cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara bangsa demi kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkau kebaikan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para pungkamu, tetapi terpilih menjadi batu semi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mengingat setiap doa harapan dan keimanan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama dengan kami dan menuntun kami kepada dalam iman, harapan dan kegembiraan. Sebab Allah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
sekarang seperti dalam masih dari dosa seperti kami dan dari waktu kehidupan. Terpujilah ya Tuhan Allah sekarang dari Tuhan kami mengambil kebersihan padamu. Sesungguhnya usul kami akan menjadi teman kami. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima dari kemuliaan Ya, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami tunjukkan ini kepadamu. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya. Sebab bila Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Kau setiap waktu Tuhan. Istimewa pada masa ini, kami memuji Kau dengan lebih mulia, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan kehidupan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan segala serta para malaikat mengumandangkan kepada kemuliaan bagimu dengan takdirnya bernyanyi.
Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menunjukkan dan memutuskan segala sesuatu. Dan Engkau telah menjadi memimpin umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan sekali nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan memutuskan dengan Roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan istimewa ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamaah dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku yang menembak dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagaimana akan kami. Misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami sambil menenangkan secara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya di surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon panjanglah persembahan gerejamu dan dijaga korban yang telah menyampaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami diberikan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, menjadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Romalia Pegala, Santo Yosef Mukanya, para sumi yang kudus dan para martirmu yang berdaya, dan semua orang kudus yang melalui doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi dalam iman dan cinta kasih. Bersama Tuhan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Antonius, bersama semua uskup dan semua rohani Tuhan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan kita doa umat yang memperkenankan beribu isi. Bapa yang Maha Kasih, bersatukanlah bagimu semua anakku, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini.
Kami berharap bisa dalam mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selama-lamanya dengan pengajaran khusus Tuhan kami, melalui Dia untuk melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengajaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas penyelamat kita dan memberi ajaran lagi, maka berani kita dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang Tuhan, supaya kami yang berkuat oleh keimanan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai ditinggalkan bagimu, damai diberikan kepadamu. Jangan menunjukkan dosa kamu, tetapi perhatikan aku iman diri kamu dan meninggalkan damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersama-mu.
Saudara-saudari terkasih, siapa lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya kita yang melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang mengundang perjamuan anak dosa. Tuhan, saya tidak pantas jika datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus kita selalu menguatkan kita dan menghadap kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Penerimaan komuni akan diatur oleh petugas kapal peti. Umat yang berhak menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan menerima komuni pertama serta tidak berhak oleh hukum kanun. Pemberkatan anak-anak dilakukan setelah penerimaan komuni. Di awal.
Kristus penolong kita, dimana-mana dan jelas. Refnya itu gampang ya, ada Yesus, kita tidak takut. Yo Yesus, Muhai Pas. Di tengah gelombang kehidupan kita, saya harap kita semua ini, Tuhan Yesus, kita tidak takut.
Nih, habisin. Sekali lagi tangan untuk kasih ya Allah dan untuk merasakan keseruan lewat kita bersama. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami.
melalui kebangkitan putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengunjung. Pertama, Paskah Binaiman Anak akan diadakan pada hari ini setelah misa di aula atas. Semua anak-anak yang diundang untuk mengikuti perayaan Paskah. Kedua, ibadah Paskah bersama FKKG akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 bertempat di GPDI Jalan Cimanuk nomor 261 Garut. Ketiga, seksi kesehatan kembali membuka pemeriksaan kesehatan untuk gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah. Konsultasi dengan dokter yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 pagi sampai 7.30 pagi bertempat di Pasuruan Bawang. Biaya pemeriksaan sebesar Rp40.000. Bagi yang akan memeriksakan, tolong semalam sebelumnya berpuasa terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan ke ketua lingkungan masing-masing atau seksi kesehatan. Keempat, membuka pendaftaran PPP pembinaan persiapan perkawinan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 April dilanjutkan tanggal 3 dan 4 Mei 2025. Pendaftaran ditutup hari ini tanggal 20 April 2025. Dapat dilakukan melalui sekretariat paroki atau kepada Bapak Andreas Yudi. Kelima, komunitas lansia Yoakim dan Anam Paroki Bunda Maria Garut akan mengadakan talkshow KTTC tahun jubileum dengan tema Ziarah Pintu Suci Biar Apa bersama Romo Bifrek Hari Pamuan Angkasa pada hari Minggu 27 April pukul 9.30 atau setelah misa bertempat di aula bawah. Pendaftaran dapat dilakukan melalui grup WA lansia atau ke ketua lingkungan masing-masing. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekarang mari kita dengarkan kata sambutan dari panitia Paskah kepada Bapak Andri. Kami persilakan. Pastor Willy, umat sekalian, para suster, anak-anak juga, umat di aula juga, puji Tuhan ya. Kristus telah bangkit. Apa maksud? Sungguh telah bangkit. Kristus telah bangkit.
nanti salam-salaman juga begitu ya. Bukan hanya selamat Paskah tapi Kristus Tuhan. Ya, saya mewakili dari panitia Paskah 2022 teman-teman yang bergabung di kepanitiaan. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, terima kasih, mohon maaf dan harapan. Terima kasihnya ya semua, Anda semua dari semenjak Rabu-Rabu semua sudah berpartisipasi, baik itu amplop dana Paskah. Coba dicek nanti di rumah, siapa tahu ada amplop belum dikirim, nggak apa-apa ya, hari ini masih bisa diubah, masih bisa takutnya keselip amplop dana Paskah ya, dikembalikan saja isi maupun kosong. Lalu terima kasih juga buat semua umat yang menyumbangkan waktu, tenaga, materi, dukungan dalam bentuk apapun bagi kami semua panitia, sehingga semua rangkaian Prapaskah dan juga hari suci Paskah semua berjalan dengan sangat. Terima kasih ya. Lalu juga kami mohon maaf atas mungkin ada salah-salah penyampaian, salah-salah penanganan, salah-salah tafsir mungkinnya, lalu salah tanggap yang terjadi selama persiapan maupun pelaksanaan Pekan Suci. Kami mohon maaf, kami bersama panitia mungkin masih ada kekurangan, akan menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Nah, lalu yang terakhir, harapan. Tadi saya perhatikan anak-anak di depan nyanyi dengan gerak dan lalu saya perhatikan umat yang ikut gerak adalah kelompok lansia. Jadi bina iman dan lansia itulah yang energi ya, yang mau bergerak. Nah, kami di kepanitiaan punya harapan bahwa kami sangat bangga hari ini Minggu Paskah gereja ini penuh, aula juga ada penuh. Dan mungkin Pastor Billy ini penampakan pertama bagi Pastor Billy di sini. Ini adalah umat Garut yang antusias ya. Kita harapkan setiap misa hari Minggu adalah tadi yang aktif dia dan lansia, maka kami mengharapkan bahwa di tengah transi usia dia dan lansia ada golongan kita yang disebut muda, keluarga muda, keluarga junior, medior, senior. Nah, itulah yang kami harapkan untuk selalu tidak terlibat. Karena kalau Anda perhatikan semua di kepanitiaan itu, mohon maaf, masih banyak wajah-wajah lama yang dia lagi yang aktifnya, ya. Gitu. Jadi kami sangat mengharapkan untuk tahun-tahun berikutnya, kita mungkin akan nanti ada Paskah, gitu ya, ada Paskah, ada Natal, ada Paskah tahun depan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kami harapkan kita yang masih di antara biak dan lansia itu, kami harapkan kita bergabung, kita bangun kalau kita bersama-sama dan dimulai dari lingkungan dulu ya. Kita sangat mengharapkan kerjasama kita bahwa ini rumah kita, bahwa kita adalah rumah kita ya. Apa yang akan terjadi, apa yang di hari depannya itu semua tergantung partisipasi kita sebagai murid Kristus yang hari ini, pagi ini dipulihkan semangatnya, dicas kembali ya. Jika besok-besok kita dengan semangat mau melayani Tuhan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, dan Kristus telah bangkit, sungguh telah bangkit. Terima kasih. Terima kasih panitia yang telah bergerak. Terima kasih atas pengorbanannya, waktu, doa, kita semua dari Indonesia. Terima kasih juga kepada segenap petugas Mui, Imam, Lekor, Masmur, Benar, Pur, Kali, terima dari Indonesia. Masih ya. Aku benar
lansia. Yohanes Baptis. Ya, terima kasih. Saya juga terhadapi hukuman Yohanes Pembaptis sama Teresa. anak-anak semuanya. Bahagia gak? Semangat anak-anak, bahagia gak? Siapa yang mau turun? Ada, oh dia tadi ada turun. Kemarin aku udah lihat. Ada hadiah untuk anak-anak. Nanti ada telur, tapi jangan dimakan. Telurnya buat berdoa. Kenapa? Nanti dia sendiri. Ada telur biasa. Lalu di atasnya itu ada apa namanya? Tali ini. Nanti anak-anaknya lagi dia panggil doa untuk papa mama. Doa untuk doa untuk kakek, doa untuk semuanya. Ya. Nanti juga orang lihat tadi ada banyak snack-snack wafer, coklat. Oh yang benar yang lansia. Ada banyak nanti anak-anak silakan di atas ada masalah pasca bersama kerja nanti makan. Mari kita akhiri dengan momen Tuhan bersamamu Dan semoga yang berkenannya beragam kepada saudara berusaha menikmati menjadi anak baru kita bisa putra tunggal menggembirakan saudara dengan berkatnya. Semoga saudara-saudari melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara-saudari yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan dan iman bisa kembali bersama dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga saudara-saudari sekalian hidup kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dari berkat-berkat yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.